yang mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Dan di sini sudah ada 3 orang. Chania Alfarianda. Dari kelas? Dari kelas 10-3. 10-3. Dan saya sendiri ya. Saya sendiri Adi Kusmayadi dari 11 IPA 2. Dan di samping kanan saya ada Alita Jakianur Hasmila dari kelas 11 IPA 1. Iya. Dan pada kesempatan ini dalam karya tulis ini kami mengambil apa sih? Tema atau bukan? Objek penelitian yaitu harendong. Karena harendong itu sendiri merupakan tumbuhan liar dan kami mencoba supaya bagaimana caranya harendong yang liar itu dapat diolah dan dijadikan sebuah hal yang menarik serta bermanfaat gitu ya. Dan di sini kita sudah tepatnya berada di tengah-tengah jalan menuju Desa Marga Bakti gitu kan. Karena tumbuhan harendong juga katanya liar, jadi sekarang kita akan coba nih di pinggir kita apakah memang ada gitu kan, ada atau enggaknya gitu. Oke, sekarang kita lihat aja yuk, takut ada gitu. Ya. Katanya sih liar, katanya di harendong itu sendiri di semak-semak itu kan. Tapi ada nggak ya, kita lihat Tuh, gitu. mana? Oh ini dia. Oh iya. Oh iya. Nah ini adalah tumbuhan harendong ya. Warnanya ini ada dua. Yang ini ada warna hijau serta warna ungu nih. Kalau nih, coba lihat. Iya. Nah kalau harendong yang warna ungu ini coba lihat. Nah harendong warna ungu ini adalah harendong yang sudah masak gitu kan. Dan rasanya juga kata masyarakat sendiri memang rasanya manis gitu. Sedikit asam. Sedikit asam. Nih kalau yang ini bahkan di sebelah sini ada bunga-bunga loh. Tuh kan. Nah, untuk daunnya sendiri kasap ya. Di atasnya kayak bulu-bulu sehingga dinamakan juga harendong berbulu gitu, harendong bulu gitu. Harendong bulu. Ya udah sekarang kita langsung itu aja ketik aja. Katanya sih masyarakat memang suka menggunakan harendong ini ya, tapi sekedar cuman dirasain aja gitu ya, manis enggaknya gitu. Tapi memang belum ada pembudidayaan serta belum diolah gitu kan. Oleh karena itu kelompok kami inisiatif bagaimana caranya supaya harendong ini bisa diolah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah ini ada lagi nggak? Ini masih muda. Iya ini belum muda. Coba kita ambil sampelnya aja yang masih muda. Dari mulai yang ada bunganya aja. Iya. Yang masih berbunga. Iya. Nih. Nah ternyata dari satu pohon ini kita bisa mendapatkan segini loh, coba lihat. Itu kan lumayan ya. Kalau banyak ini kemungkinan bisa dibuat jus juga nih kayaknya. Oke lah. Gitu. Boleh deh, siapa yang mau cicipi? Sok aja. Kita coba ya. Katanya manis. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ya, rasanya memang manis. Kayak anggur ya. Iya. Warnanya ungu kayak anggur, rasanya juga manis, tapi kalau seperti diolah nih kayaknya bisa nih lebih manis lagi dengan campuran bahan-bahan yang lainnya, tapi tidak terlalu banyak karena alaminya memang udah manis gitu. Ya, mungkin di tengah perjalanan seperti ini dulu dan kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang banyak harendong, pasti banyak buahnya juga dong. Oke, gitu kan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tempat yang berikutnya. Ya nggak apa-apa Bu. Dari mana? Dari SMA Negeri 1 Kadugede. Punten, tangannya kotor. Ya, Ibu, gini kan, kami sekarang dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah dan kami mengambil objek penelitiannya adalah harendong. Harendong tuh seperti ini ya Bu. Kita sendiri tahu langka gitu ya, masyarakat juga jarang yang memakannya. Ibu pernah mencicipi? Pernah mencoba atau mencoba? Ibu Belum. Kenapa? Ibu mau? Belum tahu. Belum tahu. Oh Ibu. Emang udah langka sih. Tapi manis loh Bu, bisa dimakan. Bisa dicoba. Ibu bisa dicoba. Oh tangannya kotor. Ya mungkin mau nanya Bu, kalau masyarakat sini memang Ibu sendiri kan katanya belum pernah nyoba ya, gitu kan? Menurut Ibu sendiri apakah masyarakat memang suka mengkonsumsi harendong ini atau memang tidak? Ya kalau ada mungkin bisa gitu. Karena kan kalau di hutan ya biasanya kalau ke haus atau lapar kan bisa dikonsumsi untuk menahan gitu.
Oh, berarti di sini belum ada pembudidayaan, Bu. Budidayanya belum ada ya? Belum ada mungkin. Berarti masih langka kayak di Masih langka, iya. tumbuh liar gitu ya, Bu? Iya. Biasanya kan kalau di apa tuh di hutan mah cuman kayu biasanya pakainya gitu. Untuk investasi, gitu, bersifat investasi. Kalau yang itu mungkin tumbuhan liar. Ya. Ibu sendiri dari mana, Bu, asalnya? Ya kan gede. Dari Kadugede. Kalau apa sih dari masyarakat Kadugede sendiri, apakah memang ada sekelompok apa sih kayak masyarakat di suatu rumah gitu yang memproduksi harendong atau enggak gitu? Jadi udah ada Nggak tahu ya. pembudidayaan ya? Sih jadi nggak Oh. tahu. Tapi Ibu pernah dengar harendong itu pernah suka dijadikan suplemen obat atau jus kayak gitu? Ya, belum sih, belum tahu. Belum Tapi tahu ya? mungkin kalau udah di apa disosialisasikan ke Iya. masyarakat mungkin pada nanam gitu. Biasanya kan seperti itu kalau masyarakat. Iya. Kebanyakan masyarakat yang belum tahu ya. Iya. Itu kan biasanya bersangkutan dengan penyuluhan. Kalau dari penyuluhan disosialisasikan dari pertaniannya boleh apa namanya? Pertanian. Ke masyarakat harus ditanam ya mungkin bisa gitu. Kita menyangkut dari badan penyuluhnya. Tadi kan Ibu bilang katanya Ibu bukan seorang petani ya? Iya. Seorang petani. Tapi kira-kira sejauh mana Ibu mengetahui tentang harendong gitu, Bu? Sejauh mana kira-kira? Belum pernah dengar, baru dengar. Oh, baru dengar sekarang. sekarang gitu. Nah, ini adalah dua contoh dari kan harendong itu ada macam-macamnya ya, dan ini kita dapat dua-duanya loh. Ini yang pertama, ini bentuknya memang sedikit berbulu, tapi ini bentuknya apa ya? Memanjang ya, tidak menjari kan gitu. Kalau ini namanya harendong atau dalam bahasa Latinnya Melastoma polyanthum gitu kan. Nih kalau yang ini apa, Lip? Melastoma aphid. Coba sini dekat-dekat. Nah, ini perbedaan daunnya juga beda nih. Kalau yang ini Melastoma aphid ya ini Melastoma aphid, ini berbulu banget dan bentuknya memang kayak hampir sama sih, daunnya sama, cuman ini warnanya lebih hijau muda, terus bulunya juga lebih kasap ya. Kalau ini Melastoma polyanthum, ini lebih halus bulunya gitu ya. Dan ini berbunga gitu. Tapi yang di sini jadi penelitian kita adalah Tadi gimana ya? ini, Dari yang ini. pasar. Harendong Harendong bulu atau Iya. melastoma aphid gitu kan. Aku Dan oke, pokoknya tetap ikutin perjalanan kita ya sampai akhirnya bagaimana sebuah harendong yang langka ini atau memang tersebar di beberapa wilayah yang datarannya memang sekitar berapa ya? 500. Kurang lebih 500 meter ya dari permukaan laut gitu kan. Dan memang banyak di pinggir-pinggir atau di semak-semak, tapi masyarakat ternyata belum mengetahui gitu manfaat, serta bahkan ada yang belum pernah mencobanya gitu ya. Dan sekarang pokoknya tetap ikutin terus ya sampai akhirnya apa ya, harendong ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah jus atau suplemen kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya tulis ilmiah SMA Negeri 1 Kadugede. Kami mengambil objek penelitian yaitu harendong, dan kalau seperti kemarin kita telah langsung ke tempat di mana harendong bisa tumbuh dan kami mengambil harendongnya, dan sekarang masuk dalam proses yang kedua yaitu pengolahan harendong. Di sini pengolahan yang pertama adalah bagaimana caranya harendong dibuat jus gitu kan. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yang akan kita perlukan, yaitu yang pertama, bahan utama kita adalah ini ada harendong yang kemarin kita ambil. Kemudian yang kedua, di sini ada air susu kental. Di sini ada air putih, dan di sebelah sini ada air gula. Langsung aja kita masuk proses yang pertama. Oke, langkah pertama kita masukkan buah harendong ke dalam blender. Ya, ini semuanya ya supaya rasanya manis alami gitu kan, natural. Yang kedua, kita masukkan air susu yang telah disiapkan ya, yang tadi yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita campurkan dengan secangkir air putih. Yang ketiga, kita masukkan setengah air gula merah. Cukup setengah aja karena memang rasa harendongnya sudah manis alami. Nah, sekarang kita langsung blender ya, dan kita tunggu hasil pencampuran dari harendong ini. Agak lama ya supaya halus gitu.
Ya, udah kayaknya ya. Udah halus banget nih. Ya, ini adalah hasil harlung yang sudah di blender dan halus berbentuk sebuah jus. Menjadi jus ya. Warnanya kayak blueberry. Tapi pasti rasanya manis. Sekarang harenong yang telah dibius kita masukkan ke dalam gelas yang telah disiapkan, tapi menggunakan saringan supaya lebih halus gitu kan. Kalau tadi udah dihaluskan. Nah, ini adalah buah renong yang sekarang lagi dalam proses penyaringan. Dan kalau kemarin-kemarin masyarakat hanya menggunakan apa ya, renong ini cuma dimakan secara alami ya. Kalau sekarang dibuat jus supaya lebih menarik juga, dan renong yang tadinya liar ternyata bisa bermanfaat gitu kan untuk kesehatan. Nah, supaya lebih menarik, kita tambahkan harendong yang masih berbentuk apa ya, bentuk bulat-bulatan gitu ya, masih alami. Nah, ini adalah hasil dari kelompok karya tulis kita, jus harendong. Nah, inilah jus yang tadi telah diolah dan telah menjadi bentuk jus harendong gitu ya. Dan khasiat dari jus itu sendiri yaitu mungkin yang pertama ya, itu dalam proses penyembuhan luka, baik luka bakar berbentuk sariawan juga bisa, kemudian menghilangkan keputihan bagi wanita, kemudian dan pendarahan juga gitu ya. Tambahan ini juga buat radang pada radang dinding pembuluh disertai pembekuan di dalam salurannya. Khasiatnya berarti banyak sekali ya. Iya. Baik, dan sekarang bersama kita juga telah ada siapa nih? Ibu, kenal dulu mungkin ya. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Im. Ya. Nah, Ibu Im ini profesinya sebagai guru senam ya, instruktur senam gitu kan. Dan mungkin langsung aja ya, kita Ibu Im ini akan merasakan bagaimana rasa jus harendong ini. Silakan Ibu. Gimana Ibu rasanya? Rasanya enak sekali, segar, apalagi kalau ditambah dengan es. Oh iya, benar banget nih. Apalagi sekarang lagi musim kayak gini ya, apalagi bagi ibu sendiri kan instruktur olahraga, jadi memang pas banget gitu kalau seperti minum jus harendong ini. Oke, baiklah, itu adalah Ibu makasih dulu ya. Terima kasih. Ya, itu adalah proses pengolahan harendong yang pertama menjadi jus harendong, dan selanjutnya kalau seperti ingin lebih tahu ikuti kami terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami dari SMA Negeri 1 Kadugede yang mengikuti lomba karya tulis ini, dan di sini seperti biasa mengambil objek penelitian yaitu harendong. Kalau kemarin kita telah praktek bagaimana cara pengolahan harendong menjadi jus atau suplemen suplemen juga kan, ini maksudnya suplemen kesehatan tapi berbentuk jus. Dan sekarang di sini kita sudah siap untuk praktek kedua, yaitu merubah harendong atau mengolah harendong selain kemarin jadi jus, di sini akan berubah menjadi suplemen kesehatan berbentuk kapsul. Oke, di sini yang pertama ini mungkin ada yang belum tahu ya. Ini merupakan tumbuhan harendong yang setelah beberapa minggu kita tanam di sekolah. Dan di sini ada harendong. Ini buahnya, buah harendong yang rasanya manis gitu. Terus selanjutnya ini ada harendong yang sudah dijemur selama 4 hari dan sedikit bentuknya kering ya. Terus yang ketiga ini ada kapsul yang masih berisi kosong, dan nanti setelah kita tumbuk akan diisi dengan serbuk ya ekstranya. Terus di sini ada alu dan lumpung untuk menumbuk harendong ini. Kemudian ada spatula untuk memasukkan serbuk harendong ke dalam kapsul yang masih kosong. Terus samping juga ada neraca. Neraca ini berfungsi untuk menimbang berapa banyak
berapa berat apa ya ini harendong yang akan kita masukkan ke dalam kapsul. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, langkah pertama adalah menumbuk harendong yang telah dijemur selama 4 hari ini. Ya, harendong ini mulai ditumbuk. Dan pastinya harendong yang telah ditumbuk ini bentuknya akan menjadi serbuk. Memiliki khasiat tertentu karena sejarahnya juga kalau seperti zaman dulu itu kan para pahlawan di zaman perang kan menggunakan harendong ini sebagai makanan di sela-sela mereka berperang gitu kan, tidak ada makanan yang dibawa atau terbakar habis, mereka memanfaatkan harendong ini untuk jadi makanan dan digunakan juga untuk luka bagi para pahlawan gitu ya, para pahlawan yang memang terluka. Dan di sini kami mengembalikan lagi ke awal-awal kalau seperti harendong ini memiliki khasiat dan diolah menjadi lebih sederhana, yaitu berbentuk kapsul. Karena masyarakat sekarang kan tidak mungkin langsung terjun ke pesawahan gitu, langsung mengambil harendong langsung wanginya aja ini udah terasa wangi gitu. Karena memang awal dari harendong buahnya juga pas mau diambil memang ada aroma tersendiri wangi dari harendong itu. Aroma khas ya, iya aroma khas harendong. Pasti setelah dibuat dalam kapsul ini kita tidak hanya sampai di sini aja gitu kan, kita juga akan lebih memproporsikan pada uji laboratorium gitu kan, karena salah satu yang mendukung dari sebuah karya tulis adalah uji laboratorium. Kalau memang kita punya sesuatu yang baru gitu kan, tanpa uji laboratorium semuanya sia-sia gitu, kita tidak tahu kandungan apa yang di dalamnya. Pastinya di sini kelompok kita akan membuat sesuatu hal yang baru kan. Kalau seperti kita wawancara dulu di kebun kan, ada ibu-ibu katanya belum tahu gitu kan, belum pernah dengar malah harendong. Jadi kita buat sesuatu yang baru supaya ada hal yang menarik dan bisa dikonsumsi, bermanfaat juga bagi masyarakat. Ya setelah ini tadi setelah ditumbuk ini harendongnya lumayan kurang kering juga ya, jadi lumayan sulit gitu kan, susah juga ya. Jadi bentuknya memang sedikit basah, jadi harus benar-benar kering. Di sini kita udah ditumbuk, kita masukkan ke dalam neraca house. Di sini kita akan ukur atau kita akan timbang berapa beratnya. Ya, beratnya kurang lebih 7 gram. Ya setelah ini kita langsung masukin